Tetap semangat dalam Tuhan. Para pemirsa, kita pada hari ini ingin membahas tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau kita bicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus, maka ini adalah bagian penting di dalam karya Allah. Dalam karya Allah ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah mengenai kelahirannya, yang kedua kematiannya, yang ketiga kebangkitannya, yang keempat kenaikan, dan yang terakhir kedatangannya. Nah, khusus dalam topik ini kita akan bahas tentang kematian dan kebangkitannya. Maka temanya dikerucutkan menjadi kemenangan demi kemenangan. Sebelumnya saya akan mengundang kita untuk berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini pun diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Bukan hanya kami membaca dan kami mengerti, tetapi firman ini tinggal tetap dan selalu memberikan pengertian, membuat hidup kami semakin hari semakin berubah. Seperti apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Oleh karena itu Tuhan kuduskan kami, sehingga firman yang disampaikan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Khusus topik ini kita akan membahasnya lewat Roma pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan tulisan ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, Paulus dalam berbagai tertulisannya ada dua tulisan yang ditujukan. Yang pertama sifatnya pribadi, yang kedua sifatnya yaitu kelompok atau berjemaat. Salah satu tulisannya yaitu ditujukan kepada jemaat di Roma. Nah, dalam tulisan-tulisan Paulus yang memiliki bobot teologi yang luar biasa yaitu ada di kitab Roma. Khususnya kepada jemaat di Roma ini. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat yang kelima, Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, para pemirsa yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kalau tadi kita baca itu ada kalimat yang selalu diulang-ulang mengenai kematian dan kebangkitan. Kalau bicara tentang kematian, yaitu bicara tentang mati terhadap dosa, maka bicara tentang kebangkitan, maka bicara tentang sebuah kemenangan. Jadi kalau kita gabungkan ini menemukan sebuah benang merah, yaitu kemenangan demi kemenangan. Waktu Yesus lahir, ada satu peristiwa yang luar biasa, yaitu iblis memakai Herodes dengan cara apapun untuk mengagalkan karya penebusan itu sendiri. Sehingga iblis mencoba untuk mengganggu semua peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan kalau kita meruntut sampai di bagian yang sebelumnya, di dalam kitab Kejadian, sebenarnya sudah ada karya penebusan di dalamnya. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dan kemudian Adam dan Hawa sembunyi, dan Allah berjalan di Taman Eden itu. Dan kemudian pada saat itu, Adam katakan, aku malu karena aku telanjang. Pada saat itu Allah berkata kepada Adam, apakah engkau memakan buah pengetahuan baik yang jahat itu? Tetapi Adam berkata, itu perempuan yang di samping. Pertanyaannya dan jawaban tidak sinkron.
Sedangkan Allah bertanya, apakah kamu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Harusnya Adam berkata, iya aku memakannya. Tetapi dia justru mempersalahkan istri dan kemudian wanita itu ditanya dan dia mempersalahkan ular. Nah, ini adalah satu runtutan cerita yang tidak boleh diabaikan. Karena kalau mau melihat karya penebusan sudah dimulai dari peristiwa Adam jatuh dalam dosa. Tanpa Adam jatuh dalam dosa maka tidak ada karya penebusan itu sendiri. Nah, pada saat itu Adam dan Hawa dia mengaku bahwa dia telanjang. Dan akhirnya ditutup oleh kulit binatang. Disitulah dimulainya pengorbanan itu. Nah, kalau kita runtut dan cerita terus sampai generasi-generasi berikutnya. Dan pada generasi ke-9 dan ke-10. Dan kemudian ada Nuh di dalamnya. Dan kemudian air bah terjadi begitu luar biasa. Hanya Nuh dan keluarga dan binatang yang berpasang-pasangan yang diselamatkan. Begitu juga dengan peristiwa dengan terus maju ke depan dan sampai dengan perjanjian baru. Ketika Yesus lahir dan iblis memakai Herodes. Untuk apa? Menggagalkan akan penebusan Allah itu sendiri. Dan dalam peristiwa itu juga tidak berhenti sampai di situ. Sampai ketika Yesus disalibkan, Pilatus semua ada di dalam, terlibat di dalam sebuah rekayasa yang luar biasa. Bahkan rakyat pada saat itu berkata, dia bilang begini rakyat, ketika Pilatus berkata, orang ini tidak berdosa. Dan kemudian rakyatnya berkata, salibkan dia dan salibkan dia. Dan berita itu adalah berita yang menggegerkan pada saat itu. Maka pada saat itu Pilatus mencuci tangannya dan tanda tidak bersalah. Tetapi rakyat itu berbicara apa? Biarlah darah orang ini kami tanggung bersama dengan keturunan kami. Artinya itu adalah pernyataan kutukan yang berdampak sampai dengan hari ini. Maka orang-orang pada zaman itu dan zaman ini adalah pribadi-pribadi yang harus mengalami sebuah penebusan. Nah, ketika Yesus disalibkan, iblis bersorak-sorai. Tapi ketika Yesus dibangkitkan, tidak ada lagi kuasa iblis itu. Nah, bagian firman Tuhan ini saya mau melihat dari angle yang berbeda, saudara. Kalau kita membagi dengan kemenangan demi kemenangan, maka saya mau bahas dari kematian dulu. Tadi saya sudah sampaikan pendahuluannya itu, dan saya akan membahas tentang kematian, dan kemudian saya akan bahas tentang kebangkitan. Nah, kalau bicara tentang kematian, maka tidak boleh diabaikan. Ada setidaknya saya catat, ada 4 tokoh, dan ada 4 orang yang ada di dalam sebuah cerita kematian itu sendiri. Yang pertama yang saya catat ada Simon dari Kirene. Saudara, Simon dari Kirene dalam Markus pasal yang ke-15 ayat ke-21, dia turun dari sebuah kota dan kemudian dia tidak ada berpikir untuk mendapatkan satu tugas pada zaman itu. Sehingga Simon dari Kirene ini dipaksa untuk memikul salib Kristus. Kita tahu di situ ada anak yang bernama Alexander dan Rufus. Dan kalau kita memperhatikan ini, bahwa Simon orang Kirene, dia tidak punya niatan sedikit pun, bahkan dia tidak tahu apa yang terjadi di situ, tetapi dia dipaksa untuk memikul salib itu. Ini sesuatu yang baik bagi kita semua. Bahwa ini menjadi satu pembelajaran iman bagi kita. Bahwa ketika Simon dari Kirene tidak mengerti tentang peristiwa itu, bahkan dia tidak bersalah, bahkan dipaksa untuk memikul salib. Dan ingat baik-baik, dalam peristiwa ini dicatat, bahkan dalam sejarah gereja ditulis, bahwa Alexander dan Rufus adalah tokoh-tokoh gereja. Itu berarti, saudara, sering sekali perjumpaan kita dengan Tuhan sulit untuk dapat direncanakan. Tetapi Tuhan punya rencana lewat setiap peristiwa dalam hidup kita. Dan itulah cara Tuhan berkarya dalam hidup kita. Dan kemungkinan besar Simon dari Kirene bersama dengan keluarganya mengenal Kristus. Dan percaya kepada Kristus. Sehingga anak-anaknya ini menjadi tokoh-tokoh gereja yang luar biasa. Dan kita bersyukur pada Tuhan. Siapakah saudara dan siapakah saya? Cara Tuhan terlalu unik. Jangan ada dalam pikiran kita, tidak mungkin. Bagi Tuhan mungkin. Karena dari peristiwa cerita itu, waktu Yesus disalibkan, sudah ada satu cerita yang pribadi yang dipaksa. Tetapi pribadi yang dipaksa itu yang tidak tahu, justru dia dijangkau oleh Tuhan. Karya Tuhan ajaib, yang saya yakin dan percaya bahwa contoh ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Bahwa pemirsa yang menyaksikan acara ini, tidak ada kata putus asa. Dan engkau sendiri pun tidak perlu menyaksikan kuasa Tuhan. Dan Tuhan susah untuk dipahami oleh pikiranmu, tetapi Tuhan mampu untuk menjangkau pikiranmu.
Nah, bagian firman Tuhan ini, Simon dari Kirene, salah satu contoh pribadi, satu contoh cara Tuhan menjangkau pribadi yang tidak ada dalam pikiran dia, tetapi Tuhan menjangkau dia. Ini satu hal yang luar biasa. Yang kedua, ada Yesus Barabas. Dan pada saat itu Pilatus sempat bertanya kepada rakyat pada zaman itu. Di dalam Matius 27 ayat 15-17. Dan Pilatus bertanya, jadi maumu apa? Dia tanya kepada rakyat itu. Apa? Dan mereka berteriak, kami mau Barabas yang dilepaskan. Jadi dia mau ganti bahwa Barabas itu yang ada di salib diturunkan. Dan Yesus ada menggantikan salib Barabas. Barabas namanya adalah Yesus Barabas. Dan saudara tahu, Barabas adalah seorang penjahat ulung. Dia diturunkan dari salib itu dan Yesus menggantikan. Dan Yesus tidak punya salah. Tetapi Yesus harus menggantikan Barabas. Dalam catatan bahwa tidak ada cerita lanjutan dari Yesus Barabas ini. Atau yang disebut dengan Barabas. Tokoh ini tidak ditulis lagi dalam Alkitab. Bahkan tidak ada cerita-cerita lain. Yang mengerikan adalah kalau kita posisi seperti Barabas ini. Dosa kita telah ditanggung di atas kayu salib oleh Yesus. Tetapi kehidupan kita hilang. Bahkan tidak ada lagi ujung pangkalnya. Yang mengerikan adalah saudara dan saya, jikalau kita tidak punya rasa sensitif lagi di dalam hidup ini. Nah, ini menjadi terlalu pelajaran yang luar biasa, bahwa suara rakyat pada saat itu juga memberikan sebuah tanda, saudara, bahwa belum tentu itu suara Tuhan. Tetapi kalau kita melihat gambaran itu, dan sampai hari ini kita menikmati, ternyata benar, bahwa peristiwa seburuk apapun juga dipakai Tuhan untuk karya penebusan. Agar saudara dan saya, kita dimenangkan. Dan ketika Yesus disalibkan, dia tidak berdosa. Tapi dia menanggung dosa saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Sering sekali kita salah mengerti dan salah memahami tentang pikiran Tuhan. Dia telah menebus kita. Tetapi kita sering sekali bermain-main dengan hal yang mengecewakan hati dia. Bahkan hari ini pun dan selanjutnya kita tidak pernah rasakan getaran-getaran karya Tuhan dalam hidup kita. Karena Yesus disalibkan tidak membuat engkau menjadi bodoh, tetapi justru membuat kita mengalami sebuah kemerdekaan dan kemenangan. Dan bagian ini menjadi satu contoh. Yesus Barabas atau yang disebut dengan Barabas, walaupun dia dilepaskan, secara manusia dia merasa sukacita. Tetapi dia tidak pernah ada lagi cerita untuk selanjutnya. Poin ketiga. Tokoh yang ketiga yaitu ada penjahat. Dua orang di samping Yesus. Kiri dan kanan. Di dalam Lukas 23 ayat yang ke-39 sampai 43. Kalau kita baca cerita itu. Maka ketika itu ada dua penjahat yang ada di samping Yesus. Penjahat yang pertama yang kita akan bahas. Yaitu berkata apa? Jikalau engkau anak Allah, maka selamatkan dirimu dan selamatkan aku. Saudara perhatikan baik-baik. Bahwa orang yang di samping ini, penjahat yang di samping ini, orang berdosa. Maka dia harus menerima hukuman itu. Tetapi dia sendiri pun hidup di zaman Yesus tidak merasakan anugerah itu. Bahkan dia melecehkan Yesus. Ketika dia melecehkan Yesus, maka dia tidak bisa melihat anugerah Allah yang besar di dalam hidup dia. Ketika dia mempertanyakan tentang kuasa Yesus, maka pada saat itu dia sedang mengkerdilkan kuasa Allah. Maka sering sekali di dalam hidup pelayanan maupun dalam hidup pergaulan kita, banyak orang-orang yang kita sudah layani, tapi sepertinya hatinya membatu, bahkan pikirannya keras untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena Yesus sebagai Tuhan tidak bisa dipaksakan. Itu oleh karena anugerah Tuhan. Maka kita hanya menyampaikan sebuah kebenaran saja. Ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran, maka domain kita stop sampai di situ. Domainnya Tuhan yang mampu mengubah pikiran orang. Seseorang bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang itu juga mengakui akan kebesaran Tuhan. Tidak bisa dipaksa. Tapi itu sebuah panggilan. Dan ketika dia dipanggil Tuhan, dia akan mengalami
perubahan total. Bapak Ibu Saudara, sering sekali saya melayani dan ketemu dengan begitu banyak orang. Dan saya akhirnya dikuatkan oleh Tuhan bahwa tidak boleh kita melayani seseorang menggunakan logika kita. Tapi kita menggunakan akan kekuatan kuasa Tuhan. Karena ketika kita menggunakan logika kita, terlalu banyak kecewa yang kita hadapi. Kita pikir orang ini bisa bertobat, tapi ternyata tidak. Maka kita sedang mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, Paulus berkata bahwa di situ jikalau ada orang yang diberitakan Injil masih tertutup juga, maka dia ditutup oleh ilah zaman ini. Maka orang itu adalah orang yang dibinasakan. Kalau kita membaca itu dan coba menafsirkan secara subjektif, maka jadi salah. Tapi ketika kita membaca itu dengan pikiran yang objektif, kita tahu, saudara, bahwa memang masalah hati dan pikiran itu bukan domainnya kita, domainnya Tuhan. Domain kita hanya menyampaikan kebenaran. Tetapi hati yang diubah hanya lewat anugerah Tuhan semata-mata. Nah, ini adalah penjahat yang pertama, saudara. Tapi kita mau belajar dari penjahat yang kedua. Sedangkan penjahat yang kedua itu berkata luar biasa sekali. Dia bilang apa? Kalau memang engkau, Yesus itu, dia bilang jangan, bahkan dia menegur kepada teman yang di sebelah. Dan dia katakan, Yesus, kalau engkau datang sebagai juru selamat, ingat akan aku. Maka Yesus berkata, hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Dua penjahat bersama Yesus disalibkan kiri dan kanan. Dua-duanya memiliki respon yang berbeda. Yang pertama, dia menguji Yesus. Bahkan dia mendiskreditkan kuasa Allah. Maka anugerah dia, Allah tidak sampai di dalam hidup dia. Tetapi penjahat yang satu katakan, kamu jangan berkata demikian. Kita salah, maka kita layak untuk dihukum. Tetapi orang ini tidak bersalah. Maka dia katakan, Yesus, kalau engkau datang, ingat akan aku. Maka Yesus berkata, engkau dan aku hari ini bersamaku di Firdaus. Anugerah Allah dinikmati oleh orang itu. Maka ini disebut dengan kemenangan demi kemenangan. Peristiwa itu Allah tawarkan, tetapi orang ini hatinya dijamah oleh Tuhan dengan luar biasa. Anugerahnya Allah begitu ajaib dia terima, sehingga kemenangan yang dia rasakan. Bapak Ibu Saudara, betapa bahagianya ketika engkau bisa menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak ada satu pribadi pun yang bisa memberikan kebahagiaan dan sukacita dalam hidupmu. Orang boleh punya segalanya, tetapi kalau dia tidak punya Yesus, maka hatinya kering. Bahkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, bahkan keputusasaan selalu menghantui dia. Tetapi kalau orang ada Yesus Kristus, walaupun hidupnya dia bisa dikatakan juga tidak lebih, tidak kurang, tetapi dia ada Yesus, ada sukacita, ada damai sejahtera. Damai dan sukacita tidak dapat diukur dengan kacamata dunia. Tapi damai dan sukacita hanya bisa hadir kalau Yesus ada dalam hatimu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, anak-anak muda dan keluarga muda yang menyaksikan acara ini, kelahiran dan kematian, bahkan kebangkitan Kristus adalah sebuah proses yang panjang, di mana kita bisa menikmati sebuah kemenangan itu sendiri. Hal yang paling berat adalah mengalahkan kedagingan ini. Maka Paulus berkata, jikalau engkau hidup yang dipenuhi dan dituntun oleh Roh Allah, maka engkau akan matikan daging itu. Setiap hari kita berjuang tentang hal itu. Maka selalu saya ingatkan dimanapun juga. Lewat acara ini, saya mau ingatkan, bergaul intim dengan Tuhan. Ketika engkau punya hidup bergaul intim dengan Tuhan lewat doa dan setia baca firman Tuhan, saya yakin rohmu diberikan makan dan menjadi aktif, saudara. Orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan sudah merasakan anugerah Tuhan. Dia mau bergaul erat dengan Tuhan. Dan semakin hari dia merasakan dekapan tangan Tuhan. Dia punya semakin hari sensitivitas dengan Tuhan. Maka rohaninya semakin hari semakin meningkat. Maka orang ini, dia bisa mematikan daging ini. Dia tahu mana itu yang penting harus diambil keputusan. Dia tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar.
Dia tahu kapan dia harus putuskan, kapan dia tidak putuskan. Dia tahu dia bergaul dengan siapa, dia tahu orang itu. Maka dia ada rasa sensitif. Ketika dia mencoba untuk berpikir yang negatif, maka ada perasaan bersalah dalam diri dia. Nah, para pemirsa yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, penjahat yang menerima anugerah Allah itu adalah penjahat yang tidak pernah datang ke gereja sekalipun. Karena setelah peristiwa itu dia dipanggil Tuhan, habis. Maka ingat baik-baik, anugerah Tuhan itu adalah prerogatif Allah. Bukan hakmu. Bukan engkau meminta, tetapi Allah yang memberikan. Maka tidak ada sedikit pun upaya manusia untuk dapat menyelamatkan dirinya tanpa Tuhan yang menyelamatkan dirinya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan para pemirsa anak muda dan keluarga muda yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Kalau kita membaca tentang kebaikan-kebaikan Tuhan lewat sebuah peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab, Paulus dengan tegas berkata bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan. Yes. Tetapi Paulus juga berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah menikmati anugerah keselamatan itu. Sehingga mereka wajib hukumnya mengerjakan keselamatan itu. Dia semakin sensitif untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan tokoh terakhir menjadi tokoh sentral kita, Yesus. Ketika dia disalibkan, saudara. Apa yang terjadi? Dia tidak menanggung, dia tidak membuat dosa itu. Tetapi dia menanggung dosa saudara. Dan ketika dia disalibkan, dia berkata, sudah selesai. Artinya apa? Dosamu, dosaku telah dibayar lunas di atas kayu salib. Ini adalah satu puncak yang luar biasa, saudara. Ketika Yesus berkata, sudah selesai, sudah lunas, maka dosamu telah diampuni oleh dia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, biarlah momentum Paskah ini menjadi satu momentum kita untuk kembali merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Dan kembali kita berkomitmen untuk menjaga hidup semakin hari semakin lebih baik lagi. Hanya Roh Kudus yang mampukan kita hidup semakin hari lebih baik lagi. Nah, kalau kita sudah bahas tadi tentang kematian itu, maka kita lompat untuk bicara tentang kebangkitan. Maka ketika Yesus mati, pada saat itu iblis bersorak-sorai. Karena kenapa? Ini yang mereka tunggu. Tetapi dia hanya 3 hari di perut bumi. Dan ketika dia bangkit, dia mau katakan, akulah Alfa dan Omega. Dan dia adalah kebangkitan itu sendiri. Dia memberikan kemenangan demi kemenangan. Tanpa sebuah kebangkitan, maka kita tidak akan mengalami kemenangan itu sendiri. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kita patut bersyukur. Karena iblis tidak berkuasa lagi. Dia tidak punya kuasanya lagi. Maka bersyukurlah saudara, ada Roh Kudus dalam hatimu. Dan setiap apapun yang engkau lakukan, bukan berarti tanpa masalah, ada masalah. Tapi masalah itu dapat diselesaikan bersama dengan Tuhan Yesus. Bersyukur dan berterima kasih karena roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh dunia ini. Dan bukan hanya di situ saja, perkataanmu pasti punya kuasa. Orang percaya, saya yakin dan percaya, dia akan dijaga oleh Tuhan. Malaikat Tuhan diutus oleh Tuhan untuk menjaga orang-orang pilihan yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Kebangkitan Tuhan memberikan sebuah pengharapan. Bukan hanya pada murid-murid pada zaman itu, tapi bagi kita semua yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Ketika Yesus bangkit, dia bertemu dengan para murid-muridnya untuk memberikan kekuatan. Dan dia selalu katakan, damai sejahtera. Damai sejahtera. Bahkan dia ketemu murid yang lain, jangan takut. Jangan takut. Dan ketika kebangkitan itu saudara bisa rasakan, hari ini dia mau katakan, damai sejahtera dalam hatimu. Jangan takut. Jangan takut. Dan jangan takut. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pemenang yang memberikan kita kekuatan. Kita akan masuk dalam fase-fase hidup kita. Dia tidak pernah berjanji hujan tidak turun. Tapi dia selalu berjanji setelah hujan selalu ada pelangi. Dia tidak pernah berjanji tidak ada masalah dalam hidupmu. Tetapi selalu dia berjanji setiap ada masalah selalu ada jalan keluar. Saya yakin dan percaya pergumulan besar apapun yang Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa, anak-anak muda, maupun keluarga muda yang menyaksikan acara ini. Jikalau hari ini engkau sedang mengalami masalah yang luar biasa,
Mungkin saja engkau sedang ingin mengambil sebuah keputusan untuk mengakhiri hidupmu. Maka hari ini tangguhkan setiap keputusan itu. Karena Tuhan mampu untuk mengubah hatimu. Dia memberikan kemenangan kepadamu. Jikalau engkau sebagai orang tua, engkau mengalami putus asa ketika anakmu terlibat dalam sebuah tindakan yang tidak baik. Terjerat dalam kasus narkoba kah? Seks bebas? Kehidupan yang tidak benar? Bahkan keluarga dari anakmu sedang mengalami masalah. Hari ini engkau harus optimis bahwa Tuhan mampu untuk memberikan jalan keluar dan kemenangan. Jikalau engkau pasangan muda yang hari ini sedang berpikir untuk menyelesaikan pernikahanmu, karena engkau tidak tahan lagi untuk hidup sebagai suami istri. Tapi ketika engkau mendengarkan dan melihat acara ini, saya mau sampaikan bahwa Yesus mampu untuk memulihkan keluargamu. Saya yakin dan percaya bahwa suami istri pemuda, anak-anak muda ini akan dijangkau oleh Tuhan, pulihkan oleh Tuhan. Jikalau engkau hadir dan menyaksikan dalam bentuk apapun di dalam marketplace, sebagai seorang bisnismen maupun sebagai seorang karyawan, engkau sedang mengalami satu tekanan dalam hidup usaha bisnismu, yakin dan percayalah bahwa Tuhan juga mampu untuk membuat terobosan demi terobosan. Kemenangan demi kemenangan yang paling esensi adalah ketika engkau dimerdekakan dari dosa dan ketika engkau menerima kebaikan-kebaikan Tuhan dan karya keselamatan Tuhan. Kita tidak terasa Bapak Ibu Saudara, para pemirsa, kita sudah ada di penghujung waktu ini dan saya yakinkan bagi kita semua bahwa momentum Paskah ini menjadi momentum optimis di dalam diri kita bahwa Tuhan telah mengalahkan maut itu. Dan kita telah diberikan kemenangan. Engkau dipulihkan Tuhan, engkau diselamatkan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatanmu. Tapi engkau sudah menikmati kemenangan itu. Mari engkau siarkan kemenangan itu kepada banyak orang. Jadilah garam dan terang. Sampaikan cinta kasih Tuhan kepada banyak orang. Gunakan bahasa-bahasa yang sejuk. Menguatkan, memberikan motivasi pada orang-orang di sekitarmu. Jadilah berkat di dalam lingkungan pribadi dan keluargamu, dan ada di dalam lingkungan marketplace, bahkan di dalam lingkungan pelayananmu. Saya yakin dan percaya, hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, kami dari Salt and Light Community, satu lembaga misi yang menjangkau anak muda dan keluarga muda. Kami datang dan kami hadir di dalam setiap aktivitas rohani, baik di daerah maupun di pelosok daerah, dimanapun juga. Kami yakin dan percaya bahwa lewat siaran ini, kita akan menemukan kemenangan demi kemenangan. Dan di akhir ini kami, keluarga besar dari SLC, ingin mengucapkan selamat Paskah. Dan biarlah damai Paskah dan sukacita kemenangan ini bisa kita pegang terus. Dan kita terus berjalan dalam garisnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapa, Engkau baik. Engkau sungguh luar biasa bagi setiap kami. Sehingga siapapun yang menyaksikan acara ini diberkati Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami yakin bahwa kemenangan itu sudah kami raih. Karena anugerah Allah diberikan bagi kami dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para pemirsa, kita akan ketemu di sesi berikutnya dalam topik-topik yang khusus. Dan saya yakin dan percaya para pemirsa pasti diberkati Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.